warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, alhamdulillah. Bagaimana dengan pembelajaran kimia sebelumnya? Aman-aman ya? Baik. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Selesai. 12 MIPA 5? Ada, Bu. Oke. 12 MIPA 6? Ada, Bu. Ada, Bu. 12 MIPA 7? Ada, Bu. Alhamdulillah. Baik. Jadi tetap diingatkan jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah Ibu kirimkan di WA, di Google Classroom ya. Jadi sudah ada di Google Form-nya di situ untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi pada hari ini, kesempatan ini kita akan belajar tentang asam karboksilat dan ester. Ini adalah materi dari senyawa karbon, di mana sebelumnya kita telah belajar tentang alkohol dan eter, aldehid dan keton. Nah, asam karboksilat dan ester juga merupakan bagian dari senyawa karbon. Ada indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah menganalisis rumus struktur dan tata nama senyawa asam karboksilat dan ester. Ya, silahkan. Membeda-bedakan sifat-sifat senyawa asam karboksilat dan ester. Lanjut, ya. Berikutnya siapa lagi? Mengidentifikasi pembuatan senyawa asam karboksilat dan ester. Oke, tepat. Dilanjut. Yang kelima. Saya, Bu. Ya, silakan. Menganalisis kegunaan senyawa asam karboksilat dan ester dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Yang ketiga, apersepsi atau prasyarat. Penamaan senyawa organik itu lebih kompleks daripada senyawa anorganik. Ada yang tahu bedanya senyawa organik dan anorganik? Senyawa organik mengandung atom karbon dan dihasilkan atau dijumpai dalam hewan dan tumbuhan. Jadi ada pertanyaan awal bahwa tahukah kalian bagaimana cara membedakan senyawa karbon yang satu dengan yang lainnya? Bagaimana metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi senyawa karbon, asam karboksilat, dan ester? Baik, di slide 4, apa masih terlihat tujuan pembelajaran? Masih, Bu. Nah, untuk tujuan pembelajaran, melalui kajian literatur, murid dapat menganalisis rumus struktur dan tata nama senyawa asam karboksilat dan ester. Yang pertama ini kalian mengkaji literatur sesuai dengan profil belajarnya masing-masing. Melalui kerja kelompok, kalian bisa mengidentifikasi pembuatan senyawa asam karboksilat dan ester. Jadi nanti kerja kelompoknya kalian akan diberikan suatu panduan latihan kerja, lembar kerja. Di sini akan dibentuk berpasang-pasangan sesuai dengan pilihannya masing-masing ya. Bebas mau teman dekatnya, mau tetangganya, intinya masih dalam satu kelas. Boleh teman duduknya atau teman-teman yang baru. Kemudian melalui teknik pembelajaran, kalian dapat menganalisis kegunaan senyawa asam karboksilat dan ester dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, kalian perhatikan baik-baik slide 5 ini, yaitu teknik bernafas dengan kesadaran penuh. Jadi kita melakukan teknik yang namanya stop. Merupakan kepanjangan dari S. Kita menghentikan apapun yang sedang kita lakukan. Kemudian take a deep breath atau tarik nafas dalam. Kemudian kita sadari nafas yang masuk, sadari nafas yang keluar. Kita merasakan udara segar yang masuk melalui hidung, merasakan udara yang hangat keluar dari hidung. Kita melakukan ini nanti sebanyak 2-3 kali. Jadi nafas masuk, kemudian nafas yang keluar. Kemudian O yaitu observe, amati. Kita mengamati apa yang dirasakan pada tubuh.
Apa yang diamati oleh perutnya yang saat mengembang, kemudian sebelum membuang nafas. Kita amati juga perut yang saat mengempes saat kita membuang nafas. Kita amati pilihan-pilihan yang dapat dilakukan. Jadi pada saat kalian mengamati tubuh, silakan rasakan apa nanti yang dirasakan oleh pikirannya, perasaannya, seperti itu. Kemudian kita bisa melanjutkan kembali apa yang kita akan lakukan. Baik, saya stop sharing dulu ini, kita akan praktekkan sekitar 2 menit. Ya, silakan diaktifkan semua videonya, kita latihan stop dulu, kemudian melanjutkan kembali ke materi ini. Latihan pernapasannya dengan kesadaran penuh telah kita lakukan, dan tujuannya ini adalah supaya kalian bisa berpikir lebih tenang, lebih jernih, ya. Karena pada saat kita memulai pembelajaran, sebelum menerima materi, otaknya belum menerima ini, harus melakukan persiapan-persiapan. Baik. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan, kita masuk ke inti materi. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah, Bu. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Ada kegiatan mengamati gambar yang pertama ini, gambar yang kedua, dan gambar ketiga. Siapa yang bisa mengemukakan gambar apa yang kalian lihat yang pertama? Gambar apel. Apel. Gambar apel. Gambar apel. Yang kedua. Yang kedua, Tiram. gambar apa kira-kira? Ya, ini kita lihat ciri khasnya. Kemudian perhatikan jenis larutannya. Kira-kira larutan asam. Ada yang bisa jelaskan asam apa? Larutan asam? Yang biasanya hobi makan mie, makan bakso, lihat penutupnya. Asam cuka, betul. Dan yang ketiga ini gambar apa? Lemon. Lemon, oke. Yang sekarang lagi laku ya, yang lagi musimnya ini kalau musim COVID, kita sering mengkonsumsi ini supaya dampak pada kesehatan tubuh. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan. Apakah gambar tersebut mempunyai nama? Maka jawabannya
Punya. Ya, betul. Semua mempunyai nama. Kita lanjut pertanyaan kedua. Mengapa pemberian nama itu perlu? Ayo. Mengapa kalian Agar bisa dibedakan. kasih nama? Mengapa buah-buahan itu? Jawabannya apa? Dibedakan, Bu. Mudah dikenal. Karena kalau tanpa nama, maka mungkin temannya panggil si X, si Y. Mungkin ada nama-nama sesuai dengan tingkahnya kita, maka perlu memang adanya nama. Bagaimana kita membedakan sifat senyawa asam karboksilat dan ester? Kemudian bagaimana proses mengidentifikasi kegunaannya? Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut. Baik, silakan semua kelompok bergabung mengerjakan, belajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya. Oke, kelompok A silakan bergabung, kelompok B dan kelompok C. Jadi yang telah Ibu bentuk kelompoknya sesuai dengan profil belajarnya, silakan bergabung dengan kelompoknya ya. Jadi kelompok A itu ada kelompok visual, kelompok B ada kelompok audio, kemudian yang C kelompok kinestetik. Ibu mengucapkan
Banyak terima kasih atas partisipasinya semua. Jika ada yang masih kurang berkenan atau yang kurang dipahami, nanti kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya. Karena waktunya juga sudah sampai, Ibu mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran sosial emosional sangatlah penting dalam berbagai kehidupan. Hal ini hendaknya diterapkan dalam semua aspek kehidupan dan dalam berbagai bidang, contohnya pada proses pembelajaran. Dan untuk mengimplementasikannya dengan baik, tentunya dibutuhkan proses perancangan pembelajaran yang disusun sedemikian rupa sehingga seluruh kompetensi sosial emosional dapat terpenuhi. Awalnya, ketika saya menyusun RPP, pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa canggung, sulit memahami dan menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Namun berkat bantuan dari fasilitator, instruktur, pendamping, dan rekan-rekan CGP hebat lainnya, saya merasa sangat senang dan tertantang untuk menyusun RPP pembelajaran sosial emosional dan berintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu, saya merasa bahwa RPP ini sangat unik dan menarik. Sebelum saya mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi, awalnya saya kurang maksimal dalam memenuhi kebutuhan murid. Bahkan RPP yang saya susun sebelumnya itu lebih cenderung kepada kompetensi akademik murid. Sementara pada pembelajaran kimia yang saya ajarkan pada topik asam karboksilat dan ester, itu menuntut bagaimana murid mampu memiliki keterampilan yang dapat mengaitkan konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Apabila saya melakukan RPP atau menerapkan RPP tanpa berdiferensiasi dan tanpa pembelajaran sosial emosional, tentunya murid akan merasa cepat jenuh, bosan, dan akan berpengaruh pada motivasi belajar yang rendah. Hal ini saya yakini setelah menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi ke dalam aksi nyata, khususnya pada pembelajaran kimia dengan topik asam karboksilat dan ester. Saya sangat terkejut melihat hasil yang diberikan. Dampak yang diberikan pada pembelajaran ini sangat luar biasa. Motivasi belajar murid yang meningkat, keaktifan murid dalam berdiskusi, kreativitas murid yang ditunjukkan melalui produk yang diberikan. Pembelajaran berdiferensiasi, proses, konten, dan produk sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan murid. Bahkan dengan diterapkannya atau dimasukkannya pembelajaran sosial emosional ke dalam pembelajaran berdiferensiasi, hal ini sangat membantu guru dan murid dalam mengelola emosi dan mengembalikan fokus. Ada berbagai kompetensi yang diterapkan dalam pembelajaran sosial emosional ini. Di antaranya adalah kompetensi kesadaran diri, kompetensi pengelolaan diri, kompetensi kesadaran sosial atau berempati, kompetensi keterampilan berhubungan sosial atau resiliensi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebagai program tindak lanjut, saya akan melaksanakan RPP pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi ke dalam mata pelajaran yang saya ajarkan secara kontinu. Pembelajaran sosial emosional ini dapat menjadi bekal bagi murid kita baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyusun RPP pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, agar kita mampu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya Suryaningsih, CGP Angkatan 1 Kabupaten Bone mengucapkan salam sukses dan bahagia.